Kabid Perkebunan di Stanbon Mimika, Bernard Asaka, yang turut hadir dalam event PENAS ke-16 Padang berharap kepada para petani perkebunan dapat menyerap ilmu yang dibutuhkan untuk pengembangan petani perkebunan di Mimika ke depan yang lebih baik, di mana event PENAS ini menjadi ajang pertemuan seluruh petani, nelayan, dan peternak seluruh Indonesia. Dikatakannya banyak yang hadir dalam event PENAS tersebut adalah petani perkebunan yang mengolah komoditi kelapa sawit, kebun karet, dan komoditi lainnya, walaupun memiliki luas lahan yang tidak besar. Apresiasi turut disampaikan para peserta PENAS ke-16 dari Mimika karena mendapatkan kesempatan untuk ikut giat PENAS tersebut, di mana mereka mendapatkan berbagai wawasan serta pengalaman berharga yang nantinya dapat dikembangkan di Kabupaten Mimika. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti ajang PENAS yang diadakan di Padang. Jujur ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti PENAS dari sekian PENAS yang mulai saya bergabung di Dinas Pertanian. Selama ada di Padang ini, saya mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PENAS. Di hari pertama, kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di stand. Jadi kita belajar dari berbagai provinsi, kabupaten mengenai keunggulan pertanian yang mereka pamerkan. Ya, di situ kita sebagai penyuluh sangat mendapatkan informasi, motivasi untuk lebih maju. Di hari kedua, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wicara bersama dengan pejabat tinggi. Di situ juga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik demi kemajuan pertanian. Dan pada hari yang ketiga ini saya berkesempatan untuk mengikuti Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian. Dan selama kegiatan-kegiatan ini, di saat kita mengunjungi stand-stand yang ada di PENAS Padang, kita sebagai penyuluh sangat mendapatkan ilmu, pengalaman, di mana selama ini pertanian kita di Timika yang hanya sebatas bertani hortikultura, bertani hidroponik. Di sini kita belajar juga mengenai bagaimana bertani smart farming, yaitu bagaimana kita bertani menggunakan HP. Jadi bagaimana walaupun dari jarak jauh kita juga bisa mengontrol kita punya pertaniannya kita. Diharapkan kedepannya nanti Pemda Kabupaten Mimika juga memberikan kita fasilitas agar kita juga bisa menerapkan smart farming di Kabupaten Mimika. Saya lihat kegiatan yang ada di Sumatera Barat ini, perbandingan antara Sumatera Barat ini tidak sama dengan perbandingan ada di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika dan pada umumnya di Provinsi Papua. Sehingga untuk ke depan pemerintah provinsi dan juga kabupaten harus memperhatikan untuk terutama khusus untuk penyuluh dan petani yang ada di setiap kabupaten ataupun yang di provinsi, sehingga kita juga harus samakan dengan petani kita itu harus maju sama seperti yang ada di Sumatera Barat ini. Terus fasilitas apa yang dibutuhkan oleh penyuluh ataupun petani kita harus memperhatikan supaya wilayah kita ataupun ada di Papua ini boleh maju seperti yang ada di Sumatera Barat. Dari sektor perkebunan ya, saya menilai untuk kita dari khusus Kabupaten Mimika, karena kali ini Kabupaten Mimika mewakili Papua Tengah yang hadir di sini. Karena kita bisa datang di kota yang provinsi yang khusus, saya melihat bahwa di sini sektor perkebunan sangat
dominan untuk petani di sini untuk mendapat berkat dari sektor perkebunan. Kita bisa bandingkan saja di Papua itu plasma itu masing-masing orang tuh 4 hektar, tapi di sini 2 hektar. Beda jauh sekali, tapi di sini mereka bisa berhasil. Mereka punya dari sektor plasma perkebunan, mereka bisa berhasil dalam meningkatkan ekonomi mereka. Ini sangat penting karena hampir semua masyarakat petani di sini mereka itu ada di sektor perkebunan yang besar sekali. Pangan dan horti mendampingi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sektor perkebunan untuk bisnis mereka, untuk menunjang anak sekolah mereka, untuk mereka punya biaya hidup yang lebih tinggi ada di sektor perkebunan. Untuk itu. Jadi saya berharap petani dan penyuluh yang mau berkecimpung di bidang perkebunan bisa belajar banyak di provinsi Sumatera Barat ini tentang bagaimana sektor perkebunan yang menunjang menjadi leading sektor leading sektor ekonomi di provinsi Papua Barat ini. Selain daripada semen, perkebunan sangat tinggi di sini. PAD-nya sangat luar biasa di sini. Itu yang saya harapkan kita bisa belajar bagaimana mereka punya bagaimana plasmanya memotivasi petani plasma untuk berusaha bekerja sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari mereka di sini. Ya, itu yang saya harapkan untuk kita petani dan ada dari Kabupaten Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.